Berapapun gaji lo, kalau mental ngatur uangnya masih berantakan, hasilnya bakal sama aja. Bukan soal gede atau kecilnya penghasilan, tapi soal cara mikir lo ke uang itu sendiri. Banyak orang fokus ngejar nambah gaji, tapi lupa ngebenerin mental ngatur uang. Gue sering lihat, gaji naik, tapi tabungan tetap nol. Kenapa? Karena tiap penghasilan nambah, gaya hidup juga ikut naik. Uangnya nggak pernah sempat buat disimpan, karena mentalnya selalu pengen habis sekarang. Masalah utama biasanya bukan di dompet, tapi di kepala. Mental impulsif, gampang tergoda diskon, dan ngerasa gue capek kerja, gue pantas senang-senang. Pola pikir kayak gini, pelen-pelen, bikin keuangan bocor. Tanpa sadar, ngatur uang itu soal nahan diri. Soal bisa bilang, nggak sekarang ke keinginan yang sebenarnya nggak penting. Kalau mental lo kuat, gaji kecil pun masih bisa diatur. Tapi, kalau mentalnya lemah, gaji gede juga tetap aja bocor. Banyak orang salah kaprah. Dikira nabung itu sisa uang, padahal nabung itu prioritas. Mental orang yang benar soal uang, dia nyisihin dulu, baru pakai sisanya buat hidup. Bukan kebalik. Mental ngatur uang juga soal konsistensi. Bukan semangat di awal doang, terus kendor di tengah jalan. Lo nggak harus langsung jago, tapi lo harus mau disiplin tiap bulan, walaupun nominalnya kecil. Terus, soal gengsi. Ini juga mental yang sering bikin keuangan kacau. Demi kelihatan oke, rela ngeluarin uang di luar kemampuan. Padahal yang penting itu aman secara finansial, bukan kelihatan kaya di luar. Uang itu alat, bukan tujuan. Kalau mental lo cuma pengen pamer hasil, uang bakal cepat habis. Tapi kalau mental lo fokus ke keamanan dan masa depan, lo bakal lebih bijak setiap kali ngeluarin duit. Ngatur uang bukan berarti pelit, tapi tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Mental yang sehat itu bisa nikmatin hidup tanpa harus nyusahin diri sendiri di akhir bulan. Jadi, sebelum lo nyalahin gaji yang kecil, coba lo cek dulu mental ngatur uang lo, cara mikir lo soal uang, cara lo ngambil keputusan, dan cara lo nahan diri. Karena sejatinya bukan soal gaji, tapi soal mental lo dalam mengelola uang. Mental ngatur uang itu kebentuk dari kebiasaan kecil yang sering diremehin. Cara lo belanja, cara lo bayar utang, sampai cara lo ngerespon godaan promo. Semua itu pelen-pelen ngebentuk karakter finansial lo. Gue percaya, orang yang mentalnya kuat soal uang itu bukan yang paling banyak duitnya, tapi yang paling sadar sama batasannya. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus nunda, dan kapan harus bilang cukup. Banyak orang nyangka hidup hemat itu nyiksa. Padahal yang nyiksa itu hidup tanpa kontrol. Setiap akhir bulan stres, tiap ada kebutuhan mendadak langsung panik. Karena dari awal nggak pernah mikir ke depan. Mental ngatur uang juga soal tanggung jawab. Bukan cuma ke diri sendiri, tapi ke masa depan lo. Lo hari ini boleh senang, tapi diri lo yang nanti juga punya hak buat hidup tenang. Kadang yang bikin boros bukan kebutuhan, tapi emosi. Lagi capek, lagi sedih, lagi pengen dihargai. Akhirnya belanja jadi pelarian, bukan solusi. Di sini mental lo diuji. Orang yang sadar mental keuangannya, dia belajar misahin emosi sama keputusan finansial. Nggak semua perasaan harus diturutin pakai uang. Nggak semua masalah kelar dengan belanja. Ngatur uang juga soal berani jujur sama diri sendiri. Jujur soal kemampuan, jujur soal pengeluaran, dan jujur soal kebiasaan buruk yang selama ini ditutup-tutupin. Gaji boleh pas-pasan, tapi mental harus lapang. Lo nggak iri tiap lihat orang lain liburan atau beli barang mahal. Lo fokus sama progres lo sendiri. Sekecil apapun itu, mental kuat bikin lo tahan proses. Nabung sedikit demi sedikit. Bangun dana darurat pelan-pelan, tanpa harus bandingin hidup lo sama hidup orang lain. Banyak orang gagal bukan karena nggak tahu caranya, tapi karena nggak kuat ngejalaninnya. Begitu ada godaan dikit, rencana langsung bubar jalan. Di titik ini, lo harus paham satu hal. Ngatur uang itu maraton, bukan sprint. Nggak ada hasil instan, tapi hasilnya terasa kalau lo konsisten. Mental ngatur uang juga bikin lo lebih tenang. Lo nggak gampang panik tiap ada masalah, karena lo tahu
lo punya kontrol. Walaupun belum sempurna, pelan-pelan, cara mikir lo bakal berubah. Dari yang tadinya pengen cepat kaya, jadi pengen stabil dan aman. Dari yang tadinya impulsif, jadi lebih mikir panjang. Saat mental lo udah kebentuk, gaji berapapun bisa lo kelola, bukan karena lo jago hitung-hitungan, tapi karena lo jago ngerem diri. Dan di situ, lo bakal sadar satu hal penting. Ketenangan finansial bukan datang dari jumlah uang yang lo punya, tapi dari mental lo dalam mengatur uang itu sendiri. Mental ngatur uang juga bikin lo lebih berani bikin batasan. Batasan ke diri sendiri, ke keluarga, bahkan ke lingkungan. Nggak semua permintaan harus lo iyain, apalagi kalau itu ngorbanin kestabilan lo sendiri. Gua tahu bilang enggak itu nggak enak, tapi mental finansial yang dewasa, paham, nolak sekarang lebih baik daripada nyesel belakangan. Uang yang lo jaga hari ini, itu bentuk tanggung jawab lo ke hidup lo sendiri. Orang yang mentalnya sehat soal uang, dia nggak gampang kebawa tren. Bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia tahu apa yang penting buat dia. Fokusnya jelas, nggak gampang goyah. Kadang, lo harus ngerasa nggak nyaman dulu buat dapet nyaman di kemudian hari. Nunda beli barang, nunda nongkrong, nunda gaya hidup. Semua itu latihan mental yang hasilnya baru kerasa nanti. Ngatur uang juga ngajarin lo sabar. Sabar lihat saldo tabungan yang naiknya pelan. Sabar ngejalanin rutinitas yang kelihatannya biasa aja. Tapi sebenarnya lagi bangun pondasi. Mental yang kuat bikin lo nggak gampang nyalahin keadaan. Bukan nyalahin gaji, bukan nyalahin ekonomi. Tapi fokus ke apa yang masih bisa lo atur dan lo perbaiki. Pelan-pelan, lo bakal lebih bijak soal prioritas. Kebutuhan utama diduluin, keinginan disesuaikan. Hidup jadi lebih rapi, nggak asal jalan. Ngatur uang juga bikin lo kenal diri sendiri. Tahu titik lemah lo di mana, tahu godaan lo apa, dan tahu cara ngendaliinnya. Ini bukan soal teori, tapi soal latihan tiap hari. Mental finansial itu kayak otot. Makin sering dilatih, makin kuat. Sekali dua kali gagal wajar. Yang penting, lo balik lagi ke jalur. Saat mental lo udah terbentuk, lo nggak gampang stres mikirin uang. Bukan karena lo kaya, tapi karena lo punya kendali dan rencana. Lo juga jadi lebih tenang ngadepin masa depan. Nggak lebay mikirin kemungkinan terburuk. Tapi juga nggak sembrono nikmatin hari ini. Mental ngatur uang bikin lo sadar, hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru hidup yang terkontrol itu jauh lebih lega. Di fase ini, lo nggak lagi ngejar validasi dari orang lain. Lo cukup sama progres lo sendiri, walaupun pelan. Dan akhirnya, lo paham satu hal penting. Kekuatan finansial itu lahir dari mental yang sabar, disiplin, dan konsisten. Bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa kuat mental lo buat ngejaga dan ngatur uang itu. Mental ngatur uang juga bikin lo lebih hati-hati sama keputusan besar. Lo nggak gampang ngambil cicilan cuma karena pengen kelihatan naik level. Tapi bener-bener mikir dampaknya ke hidup lo ke depan. Gue sering lihat orang kejebak utang bukan karena terpaksa, tapi karena mentalnya pengen serba cepat. Pengen punya sekarang, mikirnya belakangan. Di sini, mental sabar jadi penentu. Ngatur uang itu juga soal berani hidup sesuai kemampuan, bukan rendah diri, tapi realistis. Lo tahu posisi lo di mana, dan lo nyaman ngejalaninnya tanpa paksaan. Mental finansial yang matang bikin lo nggak gampang kepancing omongan orang. Mau dibilang pelit, kuno, atau nggak gaul, selama lo tahu tujuan lo, itu udah cukup. Kadang lo harus milih kehilangan kesenangan sesaat buat dapat ketenangan jangka panjang. Ini bukan pilihan yang gampang, tapi ini pilihan yang bijak. Ngatur uang ngajarin lo buat mikir jangka panjang. Setiap rupiah yang keluar punya konsekuensi, dan mental yang sehat selalu mikir 2 langkah ke depan. Pelan-pelan, lo bakal ngerasa hubungan lo sama uang jadi lebih sehat. Uang gak lagi bikin lo cemas, tapi jadi alat buat bantu lo hidup lebih tertata. Mental ngatur uang juga bikin lo lebih bersyukur. Bukan karena punya banyak, tapi karena tahu cara menjaga apa yang lo punya. Lo nggak lagi hidup dari gajian ke gajian dengan rasa takut. Walaupun belum ideal, setidaknya lo tahu arah dan tujuannya. Di titik ini,
Lo bakal sadar kalau kebebasan finansial itu bukan soal kaya raya, tapi soal punya kendali atas pilihan hidup lo sendiri. Mental yang kuat bikin lo berani beda. Saat orang lain boros, lo tetap tenang. Saat orang lain panik, lo tetap mikir jernih. Ngatur uang itu perjalanan panjang yang ngebentuk karakter. Bukan cuma dompet lo yang berubah, tapi cara lo ngelihat hidup. Setiap keputusan kecil yang lo ambil hari ini, itu lagi nentuin hidup lo beberapa tahun ke depan. Dan itu semua balik ke mental lo. Kalau mental lo kuat, lo nggak gampang goyah sama keadaan. Lo adaptif, lo sadar, dan lo bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, lo bakal ngerti. Mengatur uang bukan soal pintar hitung angka, tapi soal mental yang dewasa dan konsisten. Mental ngatur uang juga bikin lo lebih siap sama hal tak terduga. Bukan karena lo tahu semuanya bakal terjadi, tapi karena lo sadar hidup nggak selalu sesuai rencana. Gue percaya rasa aman itu mahal, dan rasa aman finansial cuma bisa dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan dari keputusan nekat sesaat. Ngatur uang ngajarin lo buat hidup lebih sadar. Sadar sebelum beli, sadar sebelum bayar, sadar sebelum janji. Semua keputusan jadi lebih tenang. Mental finansial yang sehat bikin lo gak gampang nyesel. Karena tiap keputusan udah dipikirin, bukan cuma diturutin perasaan. Lo juga jadi lebih bijak soal waktu. Waktu kerja dihargai, waktu istirahat dijaga, dan uang jadi representasi dari usaha lo sendiri. Pelan-pelan, lo nggak lagi ngejar standar hidup orang lain. Lo bikin standar lo sendiri sesuai kemampuan dan tujuan hidup lo. Mental ngatur uang juga bikin lo lebih dewasa ngadepin tekanan sosial. Lo bisa hadir tanpa harus pamer, dan lo bisa bahagia tanpa harus berlebihan. Banyak orang kelelahan secara finansial bukan karena kurang uang, tapi karena kurang kendali. Di sini, mental jadi kunci utama. Ngatur uang itu bukan soal menahan semua kesenangan, tapi soal milih kesenangan yang gak ngerusak masa depan lo. Saat mental lo stabil, keputusan finansial lo jadi lebih konsisten. Nggak gampang berubah cuma karena tren atau omongan. Lo mulai ngerti bahwa tenang itu lebih berharga daripada terlihat sukses. Dan itu datang dari mental yang kuat. Mental ngatur uang bikin lo lebih percaya diri. Bukan karena isi dompet, tapi karena lo tahu lo pegang kendali atas hidup lo. Hidup jadi terasa lebih ringan saat uang nggak lagi jadi sumber stres utama. Semua karena cara pikir yang berubah. Di tahap ini, lo nggak lagi takut ngelihat realita keuangan lo sendiri. Justru dari situ, lo bisa tumbuh dan akhirnya lo sadar mental yang sehat soal uang adalah fondasi utama buat hidup yang lebih tenang dan terarah. Jadi sekarang jelas, masalah keuangan itu jarang banget soal gaji. Lebih sering soal mental, cara mikir, dan cara lo ngambil keputusan. Selama mental lo kuat, sadar, dan mau belajar ngatur uang, hidup pelan-pelan bakal terasa lebih tenang. Bukan instan, tapi konsisten. Karena pada akhirnya, uang bakal nurut sama orang yang punya mental buat ngendaliinnya. Bukan sama orang yang cuma ngejarnya